Ya, pada akhirnya data-data ekonomi yang ditunjukkan atau dirilis minggu ini rata-rata atau mayoritas bisa disimpulkan sebagai mendukung untuk optimisme dari bank sentral. Hal ini tentunya kaitannya dengan kebijakan suku bunga yang akan diusung ataupun yang dirilis oleh Federal Reserve di akhir bulan dan juga BOJ atau Bank of Japan minggu depan. Kira-kira seperti apa ulasannya berikut ini. So, data ekonomi tadi malam atau kurang lebih sampai tadi malam sudah dirilis dengan angka retail sales yang relatif bisa dibilang agak sedikit melunak ya. Kalau dikategorikan menguat banget, dibilang menguat juga tidak, tapi melemah juga tidak terlalu, tapi cukup mix ya. Nah, sementara kalau kita lihat terlebih dulu dari apa yang terjadi pada Inggris. Data GDP ternyata bisa dibilang naik ya kalau kita bandingkan dengan preview satu bulan lalu dari minus 0,1% menjadi 0,1%. Tentunya ini mengisyaratkan bahwa at least ekonomi Inggris sedikit naik, tapi kalau dikategorikan melambat ya mereka masih tetap dalam kategori lambat. Apalagi kalau secara angka aktual versus ekspektasinya memang relatif lebih kecil. Nah, tapi masalahnya adalah terbantu dengan data ekonomi di malam harinya yaitu dari Amerika. Initial jobs claim-nya mengalami kenaikan dari 210 menjadi 217 atau lebih tepatnya dari 203 menjadi 217 di atas ekspektasi 210. Kemudian juga retail sales yang saya lihat di sini adalah core retail sales-nya terutama berada di 0,4%. Kalau misalkan kita compare dengan angka ekspektasi jelas sedikit lebih kecil. Tapi kalau kita compare dengan angka previous jelas ini mengalami kenaikan. Makanya tadi saya sebutkan dibilang menguat banget tidak terlalu, tapi dibilang melemah banget juga tidak terlalu. Nah, tapi ada harapan di sini retail sales basis bulanan yang juga relatif bisa dibilang kategori data utamanya itu berada di 0,4%. Sedikit lebih rendah daripada ekspektasi 0,6 dan turun dibandingkan previous 0,8%. Jadi secara agregat ini melengkapi data-data yang sebelumnya, CPI dan juga PPI yang relatif lebih lemah atau bisa dikategorikan tidak semenakutkan itu. Alhasil, beberapa pejabat bank sentral dalam ini Federal Reserve juga menyampaikan pandangan mereka yaitu kaitannya dengan kondisi ekonomi yang masih fine, masih good. Kemudian pasar tenaga kerja walaupun sempat mengalami lonjakan tapi terlihat bahwa inflasi tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan bisa dikategorikan secara keseluruhan CPI-nya masih relatif aman. Sehingga itulah yang membuat kenapa para pejabat bank sentral berpikir tentang masih cukup terbuka untuk kemungkinan Federal Reserve masih memangkas suku bunga di tahun ini. Yang cukup menarik tentunya kalau kita perhatikan dari market mover secara keseluruhan terkait dengan suku bunga, ada beberapa hal yang saya catat di sini, tapi utamanya kalau kita compare dengan apa yang terjadi sepanjang minggu ini, tentunya semua berpihak kepada Federal Reserve untuk tetap turunkan suku bunga. Nah, walaupun perkiraannya bukan untuk Januari. Jadi Januari sayangnya kemungkinan akan unchanged alias tetap dipertahankan di 4,5 sampai 4,5%. Tapi ada perkiraan kemungkinan peluang untuk 2 kali pemangkasan masih bisa terwujud asalkan didukung dengan data ekonomi. Nah, menariknya dari beberapa data ekonomi Jepang 2 minggu yang lalu sampai ke ya bisa dikategorikan minggu lalu dan akhirnya didukung juga dengan kondisi inflasi Amerika secara tidak langsung mempengaruhi apa yang akan terjadi pada BOJ minggu depan. Nah, beberapa rangkaian peristiwa ataupun pernyataan dari para pejabat bank sentral terutama kaitannya dengan Katsuo Ueda dan juga sang wakil gubernur BOJ-nya Himino mempertegas kembali lagi bahwasannya posisinya cukup terbuka untuk menaikkan suku bunga dan pertemuan minggu depan itu akan bisa dibilang terbuka untuk perdebatan antara harus menaikkan atau tidak. Satu sisi teman-teman ini balik lagi ya posisinya ada peluang untuk kenaikan suku bunga di tanggal 23-24 Januari minggu depan persis dengan apa yang disampaikan oleh beberapa bank juga. Tapi kalau misalkan kita compare dengan apa yang terjadi tahun lalu, kelihatannya juga bisa saja dipertahankan. Apalagi kalau terjadi kejutan-kejutan yang tidak diduga. Nah, ini kaitannya mungkin kita bicara saja dengan potensi apa yang akan dilakukan oleh Trump setelah dilantik di 20 Januari minggu depan. Nah, tapi survei Reuters mengatakan kemungkinannya adalah kenaikan tersebut baru akan terjadi di bulan Maret. Persis dengan apa yang juga saya pikirkan bahwa kemungkinannya kalau kita kecenderungan melihat history repeat itself, maka di bulan Januari 2024 tidak terjadi kenaikan suku bunga. Bulan Maret dan Juli 2024 itulah yang terjadi kenaikan suku bunga dari BOJ. Jadi apakah kira-kira 2025 ini akan mengulang sejarah 2024? Ya kita belum tahu, tapi sementara ini pegangannya adalah ke arah kemungkinan Maret ya, yang paling cepat. Tapi bisa saja akan lebih cepat di bulan Januari. Nah, sementara kalau kita perhatikan
Ini adalah proyeksi-proyeksi dari beberapa bank. Saya cantum dari Goldman Sachs, Wells Fargo, dan juga TD Securities. Kalau kita lihat dari Goldman Sachs, ya mereka juga dukung untuk kemungkinan potensi kenaikan suku bunga untuk BOJ minggu depan. Alasannya sederhana, bahkan kalau kita lihat dari data-data ekonomi itu sudah mendukung, dan juga market pricing untuk saat ini memperkirakan kenaikan suku bunga dari BOJ hampir bisa dipastikan akan terjadi. Nah, kemudian Wells Fargo menilai bahwa Fed kemungkinan akan pangkas 2 kali. Sebetulnya ini juga sudah sempat kita bahas kemarin. Perkiraan mereka adalah September dan Desember. Ini katanya kalaupun misalkan kita lihat dengan pasar tenaga kerja yang relatif lebih kuat, ya tapi tetap saja perkiraan mereka tetap dengan 2 kali pemangkasan. Bukan 3 kali, tapi 2 kali. TD Securities mengatakan kemungkinan Fed baru akan memangkas di paruh kedua tahun 2025. Setidaknya ini berarti sejalan dengan Wells Fargo ya, yang melihat di bulan September dan Desember. Apapun itu teman-teman, intinya sih kita akan tetap memantau lebih lanjut dengan posisi data ekonomi. Karena satu hal yang cukup menarik di sini adalah pernyataan dari Christopher Waller dari pejabat Fed, yang juga kecenderungannya membuka kemungkinan untuk peluang pemangkasan suku bunga. Tapi yang saya tandai di sini adalah dia menyoroti dengan kesempatan yang lebih banyak. Bahkan dia sempat mengatakan mungkin saja pemangkasan tersebut bisa terjadi 3-4 kali pemangkasan. Wah, ini cukup menarik mengingat dalam data bulan Desember yang lalu Fed cuma mencantumkan hanya 2 kali pemangkasan di tahun 2025. Sementara Waller setelah melihat data inflasi tadi malam atau kurang lebih 2 hari yang lalu sudah memberikan kesimpulan bahwa ada kemungkinan kecenderungannya bisa 3-4 kali. Ini dengan catatan tentunya yang harus digarisbawahi oleh kita adalah data tenaga kerja dan juga data inflasi. Yang paling disorot sebetulnya adalah inflasinya. As long as inflasi itu menunjukkan proses disinflasi, artinya ya cenderung turun gitu ya, angkanya cenderung turun dan konsisten turun, maka inilah yang akan mendukung terkait dengan pernyataan Waller tadi, pemangkasan 3-4 kali tahun 2025. Tapi kalau tidak pun, ya minimal ini sudah memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan Waller dan juga beberapa koleganya masih meyakini bahwa proses disinflasi masih terus berlanjut. Sehingga kemungkinan kesimpulannya adalah ada peluang untuk pemangkasan entah 1 ataupun 2 kali atau bahkan persis dengan apa yang dikatakan oleh Waller. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Pada dasarnya adalah dalam 3 bulan ke depan kita harus menunggu data inflasi dan juga data tenaga kerja. Ini kaitannya dengan NFP. Oh ya, khususnya untuk NFP, Waller sendiri mengatakan bahwa lonjakan yang kemarin terjadi di angka 250-an itu adalah lonjakan yang normal karena sebelumnya 2 kali data itu relatif lebih turun atau lebih lemah. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang technical, angka rebound itu adalah angka wajar. Bukan berarti tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja berkembang sedemikian kuatnya. Memang diakui solid, tapi bukan dalam kondisi yang sedang berkembang pesat. Jadi, saya rasa ini masih tetap juga bisa diandalkan bahwa kemungkinan Maret juga cukup terbuka untuk potensi pemangkasan suku bunga. Bagaimana dengan Januari? No, Januari tidak akan terjadi pemangkasan tersebut. Nah, data ekonomi perkara ini, tadi pagi kita sudah lihat data GDP dari China yang hasilnya cukup menunjukkan 5,4% dari prediksi 5,0%. Kemudian naik daripada previous atau periode sebelumnya ya, dari kuartal sebelumnya, kuartal 3, 4,6%. Nah, ini sekaligus membantah bahwa kondisi ekonomi China kelihatannya terpuruk. Tapi bisa jadi juga ini angkanya adalah didorong oleh stimulus-stimulus yang memang terjadi begitu cepat dan begitu masif di 3 periode terakhir bulan Desember, November ataupun Oktober ya di tahun 2024 yang lalu. Seperti kita ketahui bersama, mulai dari PBOC melonggarkan kebijakan moneter, kemudian janji stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah China, semua itu adalah kaitannya untuk mendorong ekonomi. Kelihatannya ini akan menjadi satu hal yang cukup masif untuk Hang Seng juga, dan ini yang kembali saya ingatkan, menjelang Imlek segala sesuatu akan sangat terbuka untuk kembali mulai kenaikan, kemudian juga akan berlanjut di bulan Februari ataupun Maret. Kita lihat ya, apakah histori atau sejarah berulang kembali, yaitu di periode Januari dan kurang lebih di bulan Maret ya, untuk Hang Seng sendiri. Apakah terjadi rally atau tidak, itu yang akan kita tunggu. Nah, untuk retail sales Inggris sayangnya sangat buruk, dan itu pula yang membuat kenapa pound sterling mengalami penurunan. Tapi nanti malam, saya tidak melihat ada data ekonomi yang penting untuk Amerika, sehingga paling banter kita akan lihat di jam 5 sore, yaitu data inflasi zona Eropa. Apakah ini akan hasilnya sama, lebih tinggi, atau justru akan lebih rendah? Itu yang akan kita coba lihat ya di jam 5, dan juga berpotensi mempengaruhi pergerakan dari mata uang euro. But anyway, semua ini kalau kita perhatikan, karena tidak ada data ekonomi Amerika di nanti malam, kemudian hari Senin itulah libur
untuk perayaan Martin Luther King, sehingga kemungkinan potensinya saya rasa ya akan ada optimisme yang tumbuh kembali, apalagi kalau misalkan didukung dengan percakapan ataupun gencatan senjata yang confirm oleh Israel dan Hamas. Hanya saja saya agak ragu apakah ini akan terus berlanjut apa tidak sentimennya, tapi untuk saat ini dolar sedang mengalami pelemahan. Kita akan lihat di live streaming nanti sore apakah ada kesempatan untuk emas terkoreksi atau lanjutkan kenaikan lebih tinggi.